Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahu azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita tidak dapat menebak sesuatu itu baik menurut kita, apakah akan berkesudahan tetap baik, sebagaimana kita tidak bisa memastikan yang menurut kita buruk ternyata memang adalah buruk. Kalau di dalam Al-Quran beberapa titik Allah berfirman, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu menyukai sesuatu padahal Allah lebih tahu bahwa itu ternyata buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sementara kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya baik, dan apa yang dikatakan oleh para ulama baik. Yang buruk adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya buruk, dan apa yang disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah buruk. Bukan standar baik itu menurut kita, bukan. Standar baik dan buruk itu pulangkan pada Allah, tanyakan pada Rasulullah, dan rujuklah kepada para ulama. Yang baik. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Indonesia saat ini sedang dicekam oleh kegalauan tingkat tinggi. Ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia yaitu Jakarta, memanas. Kota-kota besar di Indonesia pun ikut panas. Sebenarnya ini adalah gunungan api yang selama ini tertahan, tetapi mulai mendapatkan laluannya. Maka ibarat kata kita, kapundannya mulai keluar, asapnya mulai tebal.
menandakan sebentar lagi akan meletus kalau sempat tidak dimanage ini dengan benar. Berawal dengan kata-kata yang menyakiti dan melukai Islam dan umat Islam dari seorang gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta, Ahok, yang mengatakan kalian telah dibodoh-bodohi oleh surat Al-Maidah ayat 51, atau pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dua yang dihinanya, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51, dan para ulama, para da'i yang sering memakai ayat itu untuk disampaikan pada umat tentang haramnya mengangkat pemimpin orang kafir untuk orang Islam. Ini bagaikan gelombang gelindingan salju. Awalnya kecil, ternyata karena terus menggelinding menjadi besar dan terus menjadi besar. Walaupun sepakat seluruh media bungkam, tetap saja dunia merespon. Karena sekarang pintu-pintu dan jendela-jendela informasi kepada dunia terbuka melalui media sosial yang ada. Kita bertanya, baikkah ini atau buruk? Silakan jawab. Ahok berani berkata begini, baik atau buruk? Ketika diadakan acara di TV One, acara ILC, muncul tokoh-tokoh yang belak-belakan membela Ahok, mati-matian membela kehormatan Ahok, dan menghina ulama di depan publik. Sebutlah salah satu, dedengkotnya Nusron Wahid. Apakah ini baik atau buruk? Buruk menurut kita. Tidak baik menurut kita. Tetapi di sini saya akan sampaikan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ahok menyampaikan kalimat itu. Saya bersyukur kepada Allah Ahok melafazkan kalimat itu. Memang benar, mereka menyampaikan dengan lidah mereka sesuatu yang menyakiti kamu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka lebih besar lagi kebenciannya, lebih besar lagi busuknya. Yang mereka lafazkan baru segelintir kecil dan itu sudah melukai. Yang mereka simpan jauh lebih busuk, jauh lebih besar. Tubduna bi afwahihim ma yu'dzunakum. Mereka menyatakan dengan lidah-lidah mereka apa yang menyakiti kamu. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Apa yang mereka sembunyikan di dada mereka lebih besar. Tapi yang namanya busuk, Pak, kalau di sini tuh busuk, tetap keluar busuknya tuh di sini. Bagaimanapun busuk disembunyikan, dia tetap akan terendus keluar. Perut kalau busuk, 2 minggu nggak BAB, busuknya kemana-mana, Pak. Memang ia terbungkus dengan rapi, tapi lubang kan banyak. Bicara baunya minta ampun, kentut pingsan orang sekeliling. Busuk. Sesuatu yang busuk di hati orang akan keluar melalui kata-katanya. Tayyib. Saya tidak berterima kasih kepada Ahok ya. Sebagian dai berkata, terima kasih saudara Ahok, Anda telah melafazkan kalimat ini. Akibatnya kami jadi begini. Saya tidak berterima kasih kepada Ahok. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Allah punya hikmah yang besar. Dengan Ahok mengatakan ini, umat Islam dapat pembelajaran gratis tentang hakikat wala dan bara. Betul tidak? Umat Islam jadi tahu. Yang kedua, tentang apa isi dari surat Al-Maidah ayat 51. Apa isi surat Al-Maidah ayat 51 yang selama ini orang nggak ngerti. Banyak para dai dan ulama gregetan ingin menyampaikannya, tapi semacam terkunci di lidah. Tapi dengan nyeltuknya Ahok, alhamdulillah,
ulama-ulama jadi lantang bicara. Bacakan surat Al-Maidah ayat 51. Ini adalah stimulus untuk para dai dan ulama, agar dai dan ulama akhirnya menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani aulia. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka adalah aulia bagi sebahagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kamu yang mengangkat mereka sebagai wali, maka dia digabungkan dengan kelompok orang yang diangkat. Maknanya sudah dianggap sejenis, setipe, seideologi, seakidah, seagama dengan orang yang diangkatnya sebagai aulia. Innallaha la yahdil qauman fasiqin. Ini orang bergelarkan orang fasik. Sekarang bermunculan para ahli-ahli tafsir kesiangan, mencoba menafsirkan aulia itu sebagai teman akrab. Baru-baru ini bermunculan terbitan Al-Quran baru dengan terjemahan yang cukup satu saja, teman setia. Surah Al-Maidah ayat 21, lihat terjemahan sekarang adalah teman setia. Di grup saya ada yang bertanya, Pak Ustadz mohon pencerahannya. Saya sudah jawab tadi. Aulia ini jamak daripada wali. Aulia itu jamak daripada wali. Wali itu bahasa Arab, bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Belanda, bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab. Kalau begitu, mesti kembalikan kepada pemahaman asli orang Arab. Apa yang dimaksud dengan wali yang jamaknya aulia itu apa? Sekarang silahkan buka kamus yang paling tebal di bumi ini, cuma kamus Arab, namanya Lisanul Arab, yang tebalnya hampir selebar meja ini, sepanjang meja ini. Di kamus Lisanul Arab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Manzur, wali atau aulia itu maknanya satu, memang teman setia, teman akrab, orang kepercayaan, kekasih, orang yang dicintai, tempat meminta tolong, tempat memohon bantuan, dan pemimpin. Ini makna wali atau aulia. Jika ditemukan ini dalam Al-Quran, ditemukan ini dalam hadis, selama tidak ada qarinah yang menunjukkan salah satu di antara 7 makna wali ini, yang mana 1, 2 di antara 7 ini, maka ke-7-7-nya wajib menjadi arti bagi lafaz itu. Tidak bisa diartikan secara 1, 2. Kalau tadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Nggak boleh, Pak. Karena qarinahnya tidak ada khusus untuk itu saja terjemahnya. Kalau begitu menerjemahkannya adalah, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai aulia bagi kamu. Selesai, Pak. Lalu kalau orang bertanya, apa makna aulia? Baru diuraikan. Aulia itu adalah jamak daripada wali. Artinya teman setia, teman akrab, orang kepercayaan, orang yang dicintai, kekasih,
orang yang dijadikan tumpuan tempat meminta tolong, meminta bantuan. Pemimpin. Ini adalah makna daripada aulia. Kalau begitu jangan dipotong-potong maknanya, semuanya masukkan. Orang beriman tidak boleh jadikan orang Yahudi Nasrani sebagai kekasih. Begitu maksudnya. Orang beriman tidak boleh jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang kepercayaan. Tidak boleh. Itu maksudnya. Orang beriman tidak boleh angkat Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrab. Nggak boleh. Itu maksud wali itu. Orang beriman tidak boleh mengangkat Yahudi atau Nasrani. Tidak boleh. Dalam artian minta tolong pada mereka. Haram. Orang beriman tidak boleh menyandarkan harapan, menggantungkan asa kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh. Haram. Apalagi dalam urusan muamalah kubra. Apa itu muamalah kubra? Kalau sebatas muamalah sughra, masih muskilah. Muamalah sughra jual beli dengan mereka, nggak ada masalah. Tapi kalau muamalah kubra haram mutlak. Muamalah kubra itu umpamanya menikahkan anak kita dengan anaknya, atau mengangkat dia sebagai pemimpin kita. Ini namanya muamalah kubra, haram mutlak. Sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan batal syahadat orang Islam yang berani mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya. Titik. Ini mana wali. Makna aulia itu yang di 6 atau 7 tadi ini. Saudara-saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Allah sudah ada promosi gratis melalui jalur yang menyakitkan, tetapi umat Islam jadi sadar. Ya Allah, kami selama ini nggak paham kalau ternyata umat Islam itu haram angkat orang kafir. Pak, Bu, saya sebelum kasus ini mencuat ke permukaan agak sedikit terketelan lidah, Pak. Mau ngomong itu di Jakarta itu berat. Tapi karena kebenaran harus diungkapkan, saya ngomong. Tetapi belum kompak para dai dan ulama. Tapi setelah kasus Ahok ngomong begini, saya bersyukur pada Allah. Seluruh dai dan ulama yang benar, tanda kutip ya, karena banyak yang nggak benar juga, yang udah ditulis oleh duit, yang udah biru dan hijau matanya ngeliat duit, udah kebeli dah. Kalau yang ini ulama-ulama yang jujur, pas lepas mereka mengatakan bahwa haram umat Islam pilih orang kafir, titik. Haramnya bukan sebatas kalau dibuat juga lalu kita berdosa besar, enggak. Batasannya adalah batal iman orang Islam yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya, titik. Begitu. Batal syahadatnya, titik. Ini perkataan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali atau bagaimana? La. Ini adalah ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mulai dari yang mulia Rasulullah, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, tabi'in sampai kepada sekarang. 4 imam mazhab yang mu'taraf tingkat dunia sepakat mengatakan haram orang Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, dan keharaman ini bisa membatalkan syahadat. Jelas. Ini nggak bisa diterjemahkan macam-macam. Maka datang Nusran Wahid. Alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. 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 Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, Engkau munculkan makhluk sekaliber Nusran Wahid. Dengan gayanya, dengan cara bicaranya yang menoreh-noreh hati umat Islam, ulama-ulamanya dihina di depan publik, tetapi ulama tetap menjaga air muka, tetap menjaga wibawa. Cuma yang lain panas, untung para ulama yang tenangkan. Tapi dengan dilakukan Nusran Wahid dengan seluruh dedengkot semisal dengannya, ketahuan sudah hadis Nabi di akhir zaman. Menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan insyaallah Dajjal keluar? Barakallahu fiik.
Kapan Dajjal keluar? Betul jawaban beliau. Wallahu a'lam. Dekat atau masih lama? Wallahu a'lam. Antum pernah ngaji tentang akhir zaman enggak? Sudah kan? Sudah. Oke. Belum. Kalau belum pantas jawabnya wallahu a'lam. Tanda-tanda dan ciri-ciri keduanya Dajjal itu, Pak, ibarat subuhnya orang dah azan, Pak, ibaratnya begitu. Azan itu menandakan mau terbit matahari enggak? Hah? Apa itu azannya? Itu pertanda bahwa matahari akan terbit tidak berapa lama lagi. Azannya itu tanda-tanda Dajjal akan keluar itu sudah jelas. Firman masih ingat apa tanda-tanda Dajjal akan keluar? Dan itu sudah ada nggak sekarang? Coba sebutkan satu persatu. Loh, kemana begini tuh? Enggak, ini tanda-tandanya saya mau yang pasti dari Rasulullah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hah? Sungai itu. Ternyata orang dari pucuk tangga bisa jawab. Bapak, Ibu, tanda-tanda Dajjal akan keluar itu kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, tanda-tanda alamnya 3. Pertama, mengeringnya mata air Zuhar. Yang kedua, menyusutnya air di Danau Tiberias yang ada di Israel. Yang ketiga, berhenti berbuah pohon-pohon kurma di kebun kurma Baisan. Ini hadis sahih Imam Muslim. Mari kita lihat sekarang. Nanti kita lanjutkan pengajian kita tadi. Kita lihat dulu tentang Dajjal. Karena kata Rasulullah, menjelang Dajjal keluar, kan gitu tadi kan, umatku akan terbelah menjadi 2. Kita akan buktikan tentang Nusron Wahid dan CS. 3 tadi tanda-tanda Dajjal akan keluar. Pertama, mata air Zuhar. Tahu di mana tempatnya? Tanya Mbah Google. Buka, search di internet, ketemu itu. Mata air Zuhar sekarang sudah tidak lagi mengeluarkan airnya. 2, air Danau Tiberias. Tahu di mana tempatnya? Saya sudah sebut tadi, Israel. Kawasan Palestina yang paling subur, yang paling indah adalah kawasan yang ada Danau Tiberiasnya. Itu yang dicaplok oleh bangsa kera dan monyet ini, oleh bangsa Yahudi ini. Lalu mereka menjajah di sana. Mereka bentuk negara Israel ilegal. Nah, Danau Tiberias itu ada di situ sekarang, Pak. Danau ini sejak terkembang bumi ini belum pernah susut airnya, belum pernah. Tapi tanda Dajjal akan keluar kata Rasulullah SAW sesuai dengan pertanyaan si Dajjal sendiri kepada Tamim Ad-Dari di tengah pulau laut Yaman. Apakah kalian tahu tentang Danau Tiberias? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Engkau mau tanya tentang apanya di danau itu? Apakah airnya sekarang masih ada? Masih banyak? Kami menjawab, airnya masih banyak dan tidak berkurang. Lihat saja, sebentar lagi airnya akan susut. Dia bertanya lagi, kalian tahu tentang kebun kurma Baisan? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Apa yang mau kau tanyakan tentang kebun kurma Baisan itu? Laki-laki yang ternyata Dajjal itu berkata, sekarang masih berbuah enggak? Sekarang masih berbuah. Lihat saja, sebentar lagi akan berhenti berbuah. Saat itu saya akan lepas. Saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini, kecuali 2 kota saja yang saya tidak akan kuasa memasukinya, Mekah dan Tibah, kata laki-laki tersebut. Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Rasul, maka kata Rasul, laki-laki yang kau temui itu dia adalah Dajjal. Dia akan muncul dengan 3 tanda tadi. Ketika dia lepas,
Seluruh kota-kota di muka bumi akan dimasukinya. Dan penduduk-penduduk negeri-negeri itu akan sujud menyembahnya, mengangkatnya sebagai Tuhan. Dan mereka kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah pergi dari kota mereka, dia tetap akan kafir sampai dia mati. 2/3 manusia nanti akan kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. Nah, tanda-tandanya itu ada 3. Pertama, mata air Zuhar sudah tidak mengeluarkan lagi airnya. Ini sudah kering sekarang, Pak. Sudah berapa tahun ini. Yang kedua, Danau Tiberias di Israel. Silakan pergi ke Israel. Kalau nggak percaya melihat di YouTube, nggak percaya Pak Ustadz, nggak puas. Saya kalau nggak ngelihat langsung, saya nggak percaya. Ya udah kalau gitu, silakan terbang ke Israel. Nggak ada duit Pak Ustadz. Dikasih informasi, nggak percaya. Disuruh terbang ke sana, nggak ada duit. Ya sudah, ada paspor, saya yang belikan tiket pulang pergi. Serius Pak, saya belikan tiketnya pulang pergi. Hotel di sana 2 malam, 3 malam saya yang tanggung, saya jamin. Uang saku saya kasih $1.000, Insya Allah, cash. Saya janji, bener, bukan membual. Coba lihat langsung di sana tuh. Apa yang terjadi sekarang di Danau Tiberias Israel? Masya Allah, air Danau Tiberias ini tidak pernah susut Pak. Tidak pernah susut, tapi sejak 2003 sampai 2013 kedalaman danau ini dari permukaan sampai dasar cuma 45 meter kan, 45 meter saja. Dalam rentang waktu 10 tahun saja, dari 2003 ke 2013, danau ini sudah susut 16 meter airnya. 16 meter. Ada dengar wawancara saya di TV One Selasa jam 9 pagi. Ada setengah jam itu acaranya Pak. Saya diwawancari tentang keluarnya Dajjal. Sudah sangat dekat. Jadi waktunya aja baru Allahu a'lam. Waktunya, bulannya, tahunnya Allahu a'lam. Tapi tanda-tandanya udah sangat dekat. Mari kita lanjutkan. 16 meter Pak susutnya air Danau Tiberias itu sekarang. 16 meter. Padahal dalamnya cuma berapa tadi? 5. Dibagi 16, lebih 30% nggak itu penyusutannya? Masya Allah. Itu baru 2013. Baru 2013. Coba lihat di YouTube. Channel televisi nasional resmi Israel mengumumkan kepanikan pemerintah Israel tentang nasib masa depan bangsa Yahudi di Israel. Kenapa? Karena sumber air satu-satunya bangsa kera dan monyet ini hanya dari danau ini. Mereka tidak punya sungai, mereka tidak punya mata air yang lain, cuma dari danau ini. Sementara air itu masuk dalam bentuk yang sangat signifikan, dalam jumlah yang sangat besar. 2013, 2015 akhir, bagian dasar danau yang paling menonjol sudah mulai kelihatan di permukaan seperti pulau-pulau kecil. Maknanya apa itu? Semakin menyusut. 3 minggu yang lalu dari sekarang, line merah sudah tembus masuk ke line hitam sekarang ini. Sehingga pemerintah Israel memastikan air minum dan sumber air bangsa Yahudi di Israel berikutnya adalah air laut yang disuling. Di dalam hadis Sahih Muslim, apabila air itu telah menyusut, tersisa sedikit, itulah tanda Dajjal lepas dan keluar dari kurungannya. Oke. 2 tanda sudah nampak. Yang ketiga, kebun kurma Baisan di mana letaknya? Di mana letaknya? Di Baisan. Baisan itu di mana? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Tapi ada di peta kok. Silakan lihat, masih di negeri Syam. 3-tiganya di negeri Syam itu. Perbatasan antara Yordania dengan Palestina adalah kebun kurma Baisan. Sejak 6 tahun yang lalu, kebun kurma Baisan sudah rusak buahnya dan menjadi sedikit buahnya. Sudahlah buahnya rusak pun menjadi sedikit.
2 tahun belakangan ini kebun kurma besan sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang pohonnya cenderung melayu dan mati. Siapa yang bisa menutup-nutupi fakta yang nyata ini? Tanda Dajjal sudah sangat dekat akan keluar. Nah, Nabi bersabda, menjelang Dajjal keluar, umatku akan terbelah menjadi fustataini. Fustatu iman la nifaqa fih, fustatu nifaq la imana fih. Umatku akan terbelah menjadi 2 kelompok besar. Kelompok iman yang tidak ada munafik-munafik di dalamnya. Wa fustatu nifaq la imana fih. Kelompok munafik yang tidak ada orang beriman di dalamnya. Nah, dengan kasus atau kejadian tentang Ahok ini, makin kelihatan nggak belahan orang beriman ini? Makin kelihatan nggak? Siapa yang bela Ahok mati-matian, jelas nih orang Islam munafik. Sudah tidak diragukan lagi, Pak. Bela orang kafir yang menghina Al-Quran, yang menghina ulama, maka dia jelas di kelompok munafikin. La imana fi, tidak ada iman pada mereka. Kelompok ini ternyata bergerombol sesama mereka, selfie di sana-sana, ya, foto rame-rame, dia semua. Ada Ulil Absar Abdallahnya, ada Nusran Wahidnya, ada Syafi'i Ma'arifnya, ya, ada, ya Allah, udah mereka semua dah jadi, dah asli. Kelompok jin. Nah ini nih pembela-pembela Ahok itu. Jin itu apa? Jaringan Islam Nusantara. Jin, jaringan Islam liberal, pasukan sepilis. La haula wala quwata illa billah. Nah, kayak saya dengar kabar ada pula katanya atas nama mahasiswa dari Mesir memasukkan surat ujatan, tidak terima Ahok digitu-gituin. Tega amat umat Islam, kenapa umat Islam ini bodoh? Bapak dengar dalam Al-Quran, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, hai kalian seperti orang beriman yang lain dong, apa jawaban mereka? Ogah ah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang bodoh. Makin panjang jenggotnya makin bodoh. Betul? Betul? Apa nggak ada orang ngomong kayak gitu? Ada. Imam Syafi'i berjenggot nggak? Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjenggot nggak? Buya Hamka berjenggot nggak? Berjenggot. Lalu dikatakan bodoh. Pinter amat tuh orang. Ibarat Allah yang kami muliakan, orang-orang beriman ini orang bodoh. Nah ini kata mereka, siapa? Ini bahasa orang munafik. Cuma orang munafik yang berani mengatakan orang-orang beriman adalah orang-orang bodoh. Dan di akhir zaman menjelang Dajjal keluar, orang beriman akan terbelah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok full iman, mukmin haqqan. Satu kelompok yang lain munafik haqqan. Kelihatan Pak, terbelah 2, fustatain, makin ketara dah. Sekarang ini makin gampang kita menandakan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar munafik. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahok melafazkan ini kalimat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala membuktikan benarnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan mereka melafazkan kalimat-kalimat yang melukai hati kamu, sementara di hati mereka lebih besar lagi kebenciannya kepada kamu. Benar ternyata ini ayat. Yang keempat, kita bersyukur pada Allah, Ahok menyatakan ini kalimat. Kenapa? Semakin menguak hakikat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar munafik. Kelima, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ahok melafazkan ini kalimat.
Kenapa? Karena dengan lantaran kata-katanya itu umat Islam mulai mencair sesama mereka. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا